Ki Nusantara TV yang sudah mulai ramai di jagat raya, mayanya adalah Anda. Masih bersama saya, host yang tidak berjanji, untuk menemani Anda hari ini. Saya sudah hadirkan satu narasumber, salah satu manusia super di jajaran pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat. Beliau adalah Mas Ahmad Haryanto, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jemput. Ya, inilah beliau, Ki Nusantara TV, Mas Haryanto sudah ada di hadapan kita semuanya. Kita sambut dan kita sapa dengan yang sangat hangat satu ini. Apa kabar Mas Haryanto hari Sehat, ini? Mas Wawan. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Mas Har, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika kemarin di episode pertama kita sempat mengobrolkan bagaimana pelayanan di Dukcapil. Tapi untuk kali ini saya ingin membahas dengan Pak Haryanto terkait dengan kasih kita kepada masyarakat. Terkait dengan kemitraan Disdukcapil di masyarakat. Itu seperti apa Mas? Baik, terima kasih pemirsa Ki Nusantara TV yang luar biasa. Ini hostnya juga luar biasa, Mas Wawan. Ini kali kedua mungkin saya wawancara dengan Ki Nusantara TV. Jadi konsep kami tentang kerjasama atau kemitraan dengan masyarakat itu sebetulnya dinaungi oleh Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2019 tentang pemanfaatan data dan pelayanan terintegrasi. Di situ landasan hukum kita untuk melaksanakan kerjasama dengan berbagai entitas, baik itu entitas pemerintahan, swasta, termasuk masyarakat sendiri. Nah, khusus untuk masyarakat, dalam Perbup itu kita mengenalnya adanya masyarakat pelopor atau kita singkat MAPOR. MAPOR itu adalah suatu bentuk peran serta masyarakat untuk menggaungkan atau membumikan yang namanya kita punya gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Itu konsepnya pusat. Bagaimana bahwa administrasi kependudukan itu harus dibumikan melalui GISA ini yang sudah di launching tahun 2019 lalu secara nasional, bahkan masuk di Lampung sendiri. Nah, artinya kita melakukan pendekatan melalui berbagai entitas, termasuk masyarakat, bahkan masyarakat sendirilah yang nantinya akan menjadi influencer bagi masyarakat yang lainnya. Ini konsep kecilnya seperti itu, Mas Wawan. Oke, luar biasa. Jadi jangan merasa Anda berada di dalam kemudian tidak bisa menjadi influencer untuk apa-apa yang menjadi data kebutuhan Anda semuanya. Jangan kemana-mana, ngopi sejenak. Ki Nusantara TV yang sudah mulai ramai di jagat raya, mayanya adalah Anda. Masih bersama salah satu manusia super di pemerintahan Kabupaten Tulungagung Barat, Mas Haryanto. Mas, ini tadi kan ada satu dasar hukum, ya kan, yang kemudian diperkuat dengan Perbu. Bagaimana Disdukcapil ini menjamah pelayanannya sampai ke masyarakat dengan cara bermitra. Lah kemudian mitra yang dimaksud itu seperti apa Mas? Boleh saya diberi gambaran apakah dia itu adalah masyarakat yang secara individual atau mereka komunitas atau organisasi atau seperti apa? Terima kasih Mas Wawan. Jadi kemitraan yang kita maksud ini itu masyarakat pribadi juga boleh. Lebih bagus lagi dia suatu komunitas. Artinya kalau komunitas artinya kan itu sudah ada beberapa dalam komunitas tentunya punya anggota yang banyak. Nah, ini lebih memudahkan lagi kita untuk bekerja sama. Artinya tidak ada kriteria khusus, yang jelas semua organisasi, semua lembaga bisa bermitra dengan kita. Mau dia hobi, misalkan pesepeda, ataupun organisasi yang lainnya, itu boleh kita kerjasama. Jadi yang jelas konsep kerjasamanya adalah bahwa sebetulnya kita tadi perlu influencer, kita perlu orang untuk menyampaikan tujuan dan program-program di Dukcapil agar semua masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Tulungagung Barat ini dokumen kependudukannya lengkap. Masyarakat sadar akan pentingnya administrasi kependudukan, Mas Wawan. Oke. Itu. Rehat sejenak. Ki Nusantara TV yang sudah mulai ramai di jagat raya, mayanya adalah Anda. Nah ini Mas Haryanto, sebetulnya ada enggak sih Mas resiko yang sifatnya fatal atau kesulitan ketika warga negara
itu tidak memenuhi kebutuhan ataupun eh, surat-surat atau administrasi kependudukannya, kelengkapannya. Penting sekali bagi seluruh warga negara Indonesia itu artinya memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil. Kenapa ini Mas Wan tadi nanya resiko, sudah pasti resikonya sangat, ini kalau saya bilang ini resiko tinggi. Karena semua keperluan pemerintahan, perbankan, mau sekolah, apalagi kepemilikan kendaraan bermotor, kepemilikan tanah, itu semua bersumber datanya adalah dokumen kependudukan Mas, KTP tentunya, KTP elektronik kan, kemudian kartu keluarga, akte kelahiran. Nah ini bayangkan kalau satu aja kita nggak punya, contoh anak mau sekolah, nggak punya akte kelahiran, nggak punya kartu identitas anak, ini tentunya bermasalah, tidak bisa mendaftar sekolah. Kita mau buka rekening di bank, ya kan, nggak punya KTPL, nggak bisa kita daftar. Nah ini kenapa kita ingatkan ini melalui jaringan komunitas, karena saya yakin komunitas ini memiliki anggota yang banyak dan variasinya banyak. Variasinya banyak dan dari hobi rata-rata segala macam. Mereka punya hubungan emosional tersendiri. Siap. Artinya lebih mudah menjelaskan kalau mereka sendiri yang menjelaskan gitu, dibanding dengan mungkin orang segan untuk bertanya ke capil. Tapi kalau kita sudah ada mitra dengan komunitas, ini komunikasinya akan lebih mudah dan lebih cair. Seperti itu. Kira-kira nih Mas Haryanto, ada enggak niatan atau program yang sifatnya ingin berbicara dengan komunitas, misalnya ketua-ketuanya? Memang benar, kita mengawali dulu memang pendekatannya dengan kerjasama dengan lembaga, artinya dengan pemerintahan, tingkat TIU, kemudian puskesmas, bidan-bidan, klinik-klinik, rumah sakit. Gitu. Nah sekarang kita akan mengarah ke komunitas seperti yang disebutkan tadi. Tentunya kami punya harapan dan mengajak siapapun untuk berdiskusi dengan kami bagaimana merealisasikan program ini. Alangkah indahnya kalau contohnya di sektor kami ini itu dibicarakan atau dirembuk bareng-bareng dengan teman-teman gitu. Ini lebih mudah lagi Mas, karena prinsip di Disdukcapil itu punya namanya stelsel aktif. Polemiknya seperti apa yang selama ini terjadi terkait dengan catatan sipil? Kita bahas setelah yang satu ini. Rehat. Polemik yang terjadi di lapangan yang tidak bisa kita pungkiri terkait dengan pelayanan catatan sipil. Sebetulnya bukan pelayanannya yang jadi persoalan, tapi bagaimana adalah sistem birokrasinya yang selama ini menjadi program utama jenengan untuk memangkas semuanya sehingga pelayanan bisa nyampe ke bawah. Nah ini terkait pembiayaan dan lain sebagainya, sistem birokrasi ketika masyarakat melalui komunitas maupun secara pribadi, secara individu untuk mengurus tentang catatan sipilnya seperti apa? Jadi sebetulnya kami dari jajaran pusat sampai daerah, khususnya di Tulungagung Barat, telah melakukan berbagai perubahan yang sangat mendasar. Dengan terbitnya beberapa peraturan Mendagri tahun 2019 itu tahun 2019 itu betul-betul banyak sekali produk yang diterbitkan Permendagri terkait dengan bagaimana kita memangkas birokrasi, kemudian memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk pelayanan administrasi kependudukan. Contohnya adalah dengan adanya pelayanan daring. Pelayanan daring ini sudah kita lakukan. Artinya bagaimana kita memangkas birokrasi ini dengan sangat cepat. Artinya ketika dulu belum ada pelayanan daring, tentunya ini masyarakat harus langsung datang ke kantor Dukcapil untuk melakukan pelayanan. Tapi sekarang itu kita putus birokrasi itu, masyarakat bisa langsung sendiri melakukan pelayanan dari rumah. Dari rumah. Artinya ini sebuah langkah yang menurut saya luar biasa. Karena saya pernah baca Mas Wawan ini. Ada buku Renal Kasali judulnya Disruption. Disruption itu kurang lebih intinya gini ya. Kita itu harus melakukan inovasi. Ya kan? Betul. Tapi lebih bagus lagi inovasi itu dilakukan dengan secara cepat. Artinya kalau kita ketinggalan Mas, satu langkah, ya untuk selanjutnya kalau kita nggak bergerak ya tetap ketinggalan gitu. Terus, makanya kita harus cepat beradaptasi intinya gitu dengan
konsep apalagi di masa pandemi ini ya. Kita diuntungkan dengan kita sudah punya pelayanan online, Mas. Jadi masyarakat sudah siap. Artinya kami sudah siap dan masyarakat sudah bisa menggunakannya. Memang kesulitannya adalah bagaimana kita memperbaiki kita sendiri di dalam, Mas. Betul. Seperti bagaimana yang sederhananya merubah orang untuk senyum aja kita setengah mati, Mas Wawan. Ya, karena sifat pelayanan. Ya. Pelayanan itu kan yang pertama kali harus muncul adalah bagaimana mimik kita di lapangan ketika kita berhadapan dengan masyarakat, ya kan. Ki Nusantara TV nanti bisa ajarin, Mas. Gak usah khawatir urusan senyum. Jangan kemana-mana, ngopi sejenak. Terakhir. Atau membangun komunikasi yang baik dengan kita dalam rangka untuk membantu bahasa kemarin apa, Mas, membahagiakan masyarakat. Membahagiakan masyarakat khususnya di bidang Catatan sipil, pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tulungagung Barat. Jadi kami tunggu ataupun kami diundang pun kami siap. Untuk melakukan penjelasan ataupun kita diskusi terkait dengan apa sih dan bagaimana yang sebaiknya harus kita lakukan dengan konsep ini. Gitu, Mas Wawan. Tentu setelah PPKM selesai ya. Setelah PPKM. Ya, tetap. Oke, terima kasih Mas Haryanto. Mudah-mudahan jenengan diberi Allah Tuhan yang Maha Kuasa kesehatan yang luar biasa sehingga niat jenengan bersama dengan seluruh jajarannya untuk membahagiakan masyarakat, Allah makin memudahkan jalannya. Amin. Terima kasih Mas Haryanto. Siap. Kita ketemu Sama-sama lagi di part yang ketiga untuk membahas yang lebih menusuk lagi terkait catatan sipil. Ki Nusantara TV, jumpa lagi minggu depan. See you.